Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rahma dengan NIM 24051115669 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Intan Purniasari dengan NIM 24051217356. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Kami di sini akan menjelaskan tentang upacara dan ritual masyarakat Melayu Riau, permainan rakyat Melayu Riau, etnogastronomi dan etnomedicine. Selamat menyaksikan. Atur cara kehidupan masyarakat Melayu. Upacara dan ritual Melayu Riau. Yang pertama ada tepung tawar. Tepung tawar adalah semacam ritual penyucian atau perlindungan. Biasanya dilakukan dengan cara menaburkan atau memercikkan air yang dicampur tepung ke orang, benda, atau tempat yang dianggap penting. Tujuannya untuk meminta keselamatan, berkah, dan tolak bala. Selanjutnya ada Batobo. Batobo adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat terutama saat bekerja di sawah atau ladang. Mereka akan membentuk kelompok dan ada satu orang yang bertugas mengatur giliran kerja. Biasanya dilakukan oleh suku Ochu di Bangkinang. Jadi, tujuannya bukan cuma supaya kerja lebih cepat selesai, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Yang ketiga ada Balimau Kasai. Balimau Kasai adalah tradisi mandi bersama di sungai sebelum bulan puasa. Air yang digunakan biasanya dicampur dengan jeruk limau dan juga rempah-rempah wangian. Ini bukan cuma mandi biasa, tetapi sebagai simbol membersihkan diri secara lahir dan juga batin. Tujuannya, supaya kita siap secara spiritual menyambut bulan suci Ramadan. Selanjutnya, bakar tongkang. Ini adalah salah satu ritual besar yang dilaksanakan di Bagan Seapi-api. Di acara ini, ada kapal besar dari kayu yang sengaja dibakar sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan para leluhur yang bisa menetap di tanah perantauan. Selanjutnya ada permainan rakyat Melayu Riau. Contohnya, yang pertama ada galah panjang, guli, gasing, congklak, dan enggrang. Etnogastronomi Melayu. Etnogastronomi adalah ilmu yang membahas hubungan antara makanan dan budaya. Dalam budaya Melayu, makanan bukan cuma soal rasa atau pengisi perut. Makanan juga punya arti simbolis yang mencerminkan siapa mereka, nilai-nilai hidup mereka, dan bagaimana mereka menjaga warisan dari leluhur. Contoh paling terkenal adalah rendang. Daging dimasak dengan santan dan rempah selama berjam-jam. Ini menunjukkan bahwa orang Melayu menghargai proses, ketekunan, dan rasa sabar. Rendang biasanya disajikan untuk acara penting, jadi juga mencerminkan kehormatan. Lalu ada lemang dan ketupat, yang biasa hadir saat hari raya seperti Idul Fitri. Dibuat dari beras dan dimasak dengan cara unik. Keduanya melambangkan kebersamaan dan sukacita dalam keluarga maupun masyarakat. Ada juga gulai tempoyak ikan patin, yaitu masakan dari ikan sungai dan durian fermentasi. Ini menandakan kreativitas orang Melayu dalam memanfaatkan alam sekitar dan menciptakan rasa yang khas. Makanan pelengkap seperti sambal belacan, cincalok, dan gudu menunjukkan pengetahuan lokal tentang fermentasi dan pelestarian bahan makanan. Selanjutnya yaitu etnomedicine Melayu. Etnomedicine adalah sistem pengobatan tradisional yang berkembang di masyarakat dan diwariskan turun-temurun. Di kalangan Melayu, pengobatan ini memadukan bahan-bahan alami seperti tanaman obat dan rempah-rempah dengan cara pengobatan tradisional dan spiritual. Mereka melihat penyakit bukan cuma karena fisik yang lemah, tapi juga bisa karena ketidakseimbangan energi, gangguan dari hal-hal gaib, atau karena melanggar adat. Contoh, banyak tanaman digunakan untuk pengobatan, misalnya daun sirih, yaitu antiseptik alami, sering dipakai untuk mengobati luka atau menjaga kesehatan mulut. Selanjutnya yaitu kunyit, mengatasi peradangan dan masalah pencernaan. Selanjutnya, serai dan jahe
meredakan masuk angin dan melancarkan peredaran darah. Selain itu, ada pijat tradisional atau urut yang digunakan untuk keseleo, pegal, atau bahkan patah tulang ringan. Biasanya dilakukan oleh orang yang ahli, disebut bomoh atau dukun patah. Kalau penyakit dianggap berasal dari gangguan gaib, maka dilakukan pengobatan spiritual seperti mandi bunga, yaitu untuk membersihkan energi negatif, asap kemenyan dan jampi-jampi sebagai media untuk menyembuhkan penyakit yang tak terlihat secara fisik. Kesimpulan, cara hidup masyarakat Melayu menunjukkan bahwa mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang berasal dari adat istiadat, ajaran agama, dan pengalaman hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, pola makan, cara menjaga kesehatan, hingga bentuk hiburan, diatur oleh tradisi yang penuh makna. Tradisi inilah yang membentuk jati diri budaya Melayu dan menjadi warisan yang sangat berharga untuk dijaga dan dilestarikan.